selamat siang semuanya. Ya, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, oke. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak tujuan kakak datang ke sini untuk apa? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Oke, nah jadi di sini kakak akan melakukan yang namanya layanan bimbingan klasikal. Nah, namun sebelum lebih jauh lagi, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar memperlancar proses pembelajaran hari ini. Nah, berdoa akan Ibu pimpin. Silahkan kalian berdiri. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik di sini sebelum kita memulai ke materi, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Niketur Dwi Arisanti. Ibu merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah layanan mengenai bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu bimbingan klasikal? Kurang tahu, Ibu. Tidak tahu. Oke, nah jadi di sini Ibu akan jelaskan. Jadi bimbingan klasikal merupakan sebuah layanan bimbingan yang diberikan kepada seluruh peserta didik dalam satu kelas secara bersama-sama dan terjadwal. Nah, layanan ini bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami diri, mengembangkan potensi serta menangani permasalahan umum yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Nah, sejauh ini apakah kalian mengerti apa itu bimbingan klasikal? Bisa, Ibu. Mengerti. Oke, nah jadi di dalam bimbingan klasikal ini Ibu akan membahas materi mengenai prokrastinasi akademik. Nah, namun sebelum itu di sini Ibu akan menjelaskan waktu pelaksanaan bimbingan klasikal kita akan laksanakan selama 20 menit. Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Baik, nah jadi kita langsung saja mulai. Jadi untuk pemberian materi Ibu akan memberikan terkait prokrastinasi akademik. Nah, dari kalian apakah tahu apa itu prokrastinasi akademik? Enggak, Ibu. Oke, nah sebelum itu Ibu sebelumnya juga akan menjelaskan tujuan dari pemberian materi prokrastinasi akademik ini. Nah, yang pertama itu ada tujuan umum. Nah, tujuan umumnya itu adalah agar peserta didik dapat memahami definisi prokrastinasi akademik dengan indikator-indikatornya yang nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang kedua, ada pun tujuan khususnya, yaitu peserta didik dapat juga memahami definisi dari prokrastinasi akademik dengan indikatornya yang akan Ibu jelaskan nanti. Nah, selain itu juga peserta didik dapat menyaksikan video terkait indikator-indikator dari prokrastinasi akademik yang nanti akan Ibu tayangkan lewat laptop. Nah, karena kalian tadi bilang belum mengetahui apa itu prokrastinasi akademik, jadi Ibu akan jelaskan. Jadi, di sini terdapat dua definisi dari prokrastinasi akademik. Yang pertama, menurut ahli Winarso, yang dimana beliau mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik adalah suatu tindakan penundaan pengerjaan tugas akademik sampai waktu yang sangat dekat dengan batas pengumpulan. Nah, dari definisi tersebut memperoleh indikator penundaan mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya yaitu menurut Silver juga mendefinisikan prokrastinasi akademik, yaitu seseorang yang melakukan prokrastinasi tidak bermaksud untuk menunda mengerjakan tugas, namun individu merealisasikannya dengan cara menghindari untuk mengerjakannya sehingga menyita banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, dari definisi ahli Silver memperoleh indikator yaitu menghindari tugas. Nah, menurut KBBI, menghindari diartikan sebagai tindakan menjauhkan diri atau berusaha tidak terlibat dalam suatu hal yang dianggap kurang menyenangkan, merugikan, atau ingin dihindari. Sedangkan penundaan dalam KBBI diartikan sebagai tindakan menangguhkan waktu pelaksanaan suatu kegiatan hingga waktu yang ditentukan. Nah, dari definisi para ahli di atas itu dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi merupakan perilaku penundaan dan penghindaran dalam menyelesaikan tugas yang dapat dikenali melalui dua indikator utama, yaitu menunda dan menghindari tugas. Nah, dari definisi prokrastinasi akademik, apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu? Sudah. Oke, kita lanjut ke aspek-aspek prokrastinasi akademik. Nah, prokrastinasi akademik ini memiliki
3 aspek, yaitu yang pertama ada menunda waktu pengerjaan. Nah, seorang prokrastinator cenderung melakukan penundaan yang bisa ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi tingkat waktu pengumpulan, yang dimana individu tersebut akan menunjukkan pola pikir yang masih berorientasi pada masa kini dan seringkali pelaku prokrastinasi mengabaikan pertimbangan untuk masa depannya. Yang kedua yaitu adanya perbedaan waktu antara rencana dan pelaksanaan. Nah, adanya perbedaan celah antara keinginan dan tindakan yang nyata tercermin dalam kegagalan siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, meskipun mereka berniat menyelesaikan. Nah, hal ini berkaitan dengan perbedaan waktu antara rencana dan kinerja nyata. Seorang prokrastinator akan menghadapi kesulitan di dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu ada menghindari tugas. Menghindari tugas merupakan perilaku menunda-nunda mengerjakan tugas yang seharusnya diselesaikan. Yang dimana ketika seorang menghindari tugas, mereka cenderung mencari alasan atau mencari aktivitas pengalihan agar tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, selanjutnya setelah dari aspek-aspek prokrastinasi, kita akan lanjut pada ciri-ciri prokrastinasi akademik. Nah, ciri-ciri seseorang yang melakukan prokrastinasi ditandai dengan yang pertama, rendahnya tingkat percaya diri. Nah, individu yang melakukan prokrastinasi seringkali merasa tidak yakin dengan kemampuannya. Individu akan merasa ragu apakah mereka akan bisa mengerjakan tugas dengan baik, sehingga akhirnya akan menunda menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu merasa segala sesuatu harus sempurna. Nah, seorang prokrastinator yang melakukan prokrastinasi bisa merasa bahwa semua yang mereka kerjakan harus sempurna. Nah, ketakutan akan kesalahan akan membuat mereka menunda tugas karena mereka merasa belum siap untuk melakukannya ataupun mengerjakannya dengan baik. Dan yang terakhir itulah tingkah laku menghindari. Nah, sama seperti sebelumnya, ini berarti seorang cenderung menghindari tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dengan mengalihkan ke aktivitas yang lebih menyenangkan. Nah, adapun faktor penyebab dari prokrastinasi yaitu yang pertama ada ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, yang kedua memanajemen waktu yang buruk, yang ketiga adanya ketakutan dan kecemasan dalam mengerjakan tugas, dan yang terakhir ada kurangnya percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai contoh orang yang memiliki tingkat prokrastinasi yang rendah dan contoh orang dengan tingkat prokrastinasi yang tinggi. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai contoh orang yang memiliki prokrastinasi akademik yang rendah. Bisa dilihat gambar berikut. Bisa. Oke, bisa. Nah, yang gambar pertama yaitu terdapat Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, merupakan seorang dosen dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang rendah yang turut mendukung kesuksesannya meraih gelar profesor. Dengan berbagai prestasi yang gemilang, beliau berhasil menjadi guru besar di program studi bimbingan dan konseling. Dan yang kedua yaitu ada Profesor Nyoman Dantes, bisa dilihat gambar di bawah ini. Nah, Profesor Nyoman Dantes adalah seorang dosen dari program studi bimbingan konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang rendah serta yang turut mendukung kesuksesannya meraih gelar profesor dengan berbagai prestasi yang gemilang. Beliau berhasil menjadi seorang guru besar dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, itu merupakan contoh-contoh orang dengan tingkat prokrastinasi akademik yang rendah. Nah, selanjutnya selain dengan contoh orang dengan tingkat prokrastinasi yang rendah, Ibu juga akan menjelaskan contoh orang yang memiliki tingkat prokrastinasi yang tinggi. Nah, yang pertama itu dapat tercermin dalam peserta didik yang kesulitan dalam memuat keputusan sendiri. Nah, yang dimana di sini dimaksud ketika seorang siswa dihadapkan dengan dua pilihan. Peserta didik tersebut tidak dapat menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, seorang siswa merasa bingung apakah harus mengerjakan tugas yang harus diselesaikan besok atau ikut bermain bersama teman-temannya. Yang kedua,
Contoh orang dengan tingkat prokrastinasi yang rendah tercermin dalam peserta didik yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang dimana contohnya ketika diberikan tugas oleh gurunya, peserta didik tersebut tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik dan cenderung mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Yang selanjutnya yaitu terdapat peserta didik yang lebih memilih bermain gadget daripada menyelesaikan tugas yang sebelumnya sudah ia kerjakan sehingga tugas tidak selesai tepat waktu. Nah, itu juga termasuk contoh orang dengan tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi, yaitu peserta didik yang lebih bermain gadget ketimbang mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru di sekolah. Nah, itu merupakan contoh orang dengan tingkat prokrastinasi yang tinggi dan tingkat prokrastinasi yang rendah. Nah, di mana kalian harus bisa mencontohi orang-orang dengan tingkat prokrastinasi yang rendah, bukan yang sebaliknya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, nah selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video dari kedua indikator yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama ada penundaan dan yang kedua itu ada menghindari tugas. Namun di sini dapat direalisasikan dalam dua faktor, itu ada yang faktor yang bersifat positif dan bersifat negatif. Nah, namun kita akan mulai dari penundaan yang bersifat positif terlebih dahulu. Silahkan kalian simak video berikut dan cermati dengan baik. Oke, itu termasuk video penundaan yang bersifat positif, yaitu yang dimana siswa tidak mengulur-ngulur waktunya atau melakukan penundaan ketika mengerjakan tugas dan langsung mengerjakannya tepat waktu. Nah, yang selanjutnya juga Ibu akan menayangkan penundaan pengerjaan tugas yang bersifat negatif. Oke, itu merupakan contoh dari orang yang melakukan penundaan secara negatif, yang dimana dari contoh tersebut memang secara sengaja melakukan penundaan dengan melakukan aktivitas yang lain. Nah, untuk indikator yang selanjutnya yaitu menghindari mengerjakan tugas juga ada dua, yaitu yang menghindari secara positif dan menghindari secara negatif, yang dimana Ibu akan menayangkan video dimulai dari menghindari yang bersifat positif terlebih dahulu. Silahkan kalian bisa simak dengan sebaik mungkin. Nah, itu merupakan contoh video dari orang yang melakukan menghindari tugas secara positif. Nah, yang dimana ditandai dengan seseorang tidak akan menghindari mengerjakan tugas ketika diberikan tugas oleh gurunya di sekolah. Nah, untuk selanjutnya, Ibu juga akan menayangkan video yang indikator yang terakhir, yaitu yang bersifat negatif, menghindari pengerjaan tugas secara negatif.
Nah, itu contoh terakhir dari orang yang dari video indikator yang bersifat menghindari negatif, yang dimana siswa tersebut lebih memilih juga aktivitas yang lain ketimbang mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, dari kedua indikator tersebut, Ibu harap kalian lebih mengikuti indikator yang bersifat positif dan tidak bersifat negatif. Tapi kebanyakan siswa pasti melakukan video yang bersifat negatif. Betul apa? Betul. Oke, sudah bisa dilihat ya bahwa di sini juga kebanyakan sepertinya siswa melakukan prokrastinasi akademik. Nah, karena kalian sudah melihat dan memperhatikan dari awal, mulai dari materi, contoh orang dengan tingkat prokrastinasi akademik yang rendah dan tinggi, serta contoh video indikator yang bersifat positif dan negatif. Nah, selanjutnya sebelum kita ke tahap pengisian kuesioner, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kertas kuesioner kepada kalian yang bisa kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Yang dimana sekarang Ibu akan bagikan dan kalian bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Oke, karena kertas kuesioner sudah Ibu berikan, jadi kalian bisa mengisi kuesioner tersebut dengan jujur dan tidak ada tenggat waktu pengumpulan. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa kumpul ke depan. Nah, di sana juga sudah isi cara pengisian, yaitu yang pertama, siswa harus mengisi identitas nama, kelas, nomor absen, dan petunjuk pengisian, yang dimana di sini ada keterangan pilihan jawaban antara lain sangat tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Silahkan isi kuesioner tersebut sesuai dengan kondisi kalian. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, Ibu beri waktu kalian mengisi kuesioner dalam waktu 4 menit. Tapi jika belum selesai, bisa mengerjakan terlebih dahulu. Namun buat yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ingat, jangan mencontek pekerjaan punya teman, yang dimana di sini Ibu ingin kejujuran kalian dalam mengisi kuesioner prokrastinasi akademik ini. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu tunggu lagi sebentar ya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, silahkan ketua kelas bisa mengumpulkan dari paling belakang ya. Baik, karena kalian juga sudah mengisi kuesioner dari prokrastinasi akademik ini, dan selanjutnya Ibu akan menganalisis dari hasil kuesioner ini untuk dilakukan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi, buat kalian yang akan lanjut ke bimbingan kelompok agar mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nanti setelah jam istirahat kedua, Ibu akan mengumumkan siapa saja orang yang mengikuti bimbingan kelompok. Nah, sebelum Ibu akhiri, karena jam sudah mau selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Tidak. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan akhiri pertemuan hari ini, dan nanti kita akan bertemu di bimbingan kelompok selanjutnya. Nah, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti bimbingan klasikal hari ini. Sampai jumpa di bimbingan kelompok selanjutnya. Terima kasih.